Baik, wargi Bandung, kita masuki sesi kedua podcast Kandaga untuk hari ini. Iya. Masih Asri juga Kang Adi yang tentu saja menemani kita di pagi ini yang sekali lagi luar biasa. Sekarang kalau dalam bahasa Sundanya Kang Adi sudah rempeg ya. Rempeg. Oke, siapa nih Kang? Ini yang tadi seperti kita bilang tadi kita obrolin di sesi pertama bahwa Ibu Yati tidak hanya memberdayakan ibu-ibu kan, tapi juga memberdayakan anak-anak jalanan di sekitar Ibu dan Majalaya ya Bu ya. Gitu. Dan sebenarnya apa sih motivasi Ibu mengumpulkan anak jalanan, akhirnya memberdayakan mereka? Kita gali saja ya Bu ya. Buka lagi. Gali Gali lagi, lagi. bongkar lagi. Bongkar lagi. Nggak kerasa tadi padahal yang tadi aja sesi pertama karena saking asiknya Bu. Rencana berapa? 20 menit, 15 menit. Ternyata tadi nanya sama sutradara berapa menit? 42 menit. Belum Dan semua. itu belum semua. Gitu. Kayaknya kita nanti harus bikin lagi. Karena emang masih banyak yang bisa digali dari Ibu. Masih banyak yang kita bisa pelajari dari Ibu Yanti ini ya. Oke. Kita langsung aja ke Bu Yanti ya Bu ya? Langsung ya. Ah. Oke, ke Ibu Yanti. Nanti juga kita ingin tahu sih sebetulnya siapa nama-namanya juga ya. Pasti, Oke, Kang, pasti ya. dong. Iya. Oke Ibu, jumpa di sesi kedua nih Ya, Bu. Kalau tadi dengan ibu-ibu yang sangat luar biasa Betul. juga. Nah Bu Yanti, kali ini Ibu kan didampingi dengan anak-anak yang sangat luar biasa Ya, juga. betul. Nah, tujuan Ibu sebetulnya apa nih Bu? Mengumpulkan mereka ini. Aduh, hatur nuhun ini sesi kedua yang tambah panasnya kedua nih. Ya, awalnya sebenarnya sih saya udah lama ingin gitu ya. Kan saya kalau naik mobil terus suka ngeliat anak-anak tuh kan main ya, kalian tuh Iya. main di pinggir jalan ngamen terus getok-getok gitu kan. Saya nggak takut juga sebenarnya. Tapi kalau saya perhatiin mereka tuh ganteng-ganteng loh sebenarnya gitu. Kalau dikumpulkan bisa juga kayaknya bikin grup musik awalnya gitu. Tapi saya bukan siapa-siapa dan saya pun tidak bisa langsung tolong dong gabung dengan saya, siapa saya gitu. Iya. Alhamdulillah tahun lalu ada masuk nih siswa baru Ayu nih. Mm-mm. Ayu ini adalah diangkat oleh Bu Elis. Datang tuh pakai ini nih, pakai apa namanya, dia masih ingat, pakai hijab gini. Buka hijabmu untuk nunduk aja. Buka hijabnya, udah mulai di situ. Keluarlah Ayu yang sebenarnya. Itu saya tanya siapa Ayu dan ternyata saya bangga sih sama dia. Ternyata Ayu adalah mantan ya sampai sekarang juga masih sering iseng-iseng Bu, dia jalanan sering tidur di alun-alun. Itulah Ayu yang sebenarnya seperti itu. Tapi saya pikir ini kesempatan baik buat saya. Yuk, kamu punya teman nggak? Teman-teman? Oh banyak Bu, bener Bu, saya undang besok. Bisa nggak datang sama teman-temannya? Bisa Bu, datanglah. Ini rombongan angkatan pertama ya Bat ya, waktu itu ya. Ada sekitar berapa orang ya? 20 ada nggak pada saat itu? Ada ya, 25-an. Saya undang di kelas atas, mereka dengan bangga dan sombongnya pada saat itu masih sombong. Diajak ngomong saya itu main musik nggak berhenti. Wah, nggak ada sopan santunnya segala macam. Lama-lama saya capek juga nih. Udah baik-baik undang kalian, kenapa nggak mau berubah juga? Ternyata yang salah bukan mereka, yang salah adalah saya. Saya nggak mau belajar tentang mereka itu siapa. Sudah sesi terakhir dan saya udah mulai lelah, hampir 2 jam ya ngobrol. Saya bilang, peduli dengan kalian bukan siapa-siapa saya, dan saya nggak mau kalian juga berubah. Tapi yang paling penting adalah satu, masih ingat nggak? Tolong terima saya menjadi komunitas kalian. Itu yang saya sampaikan. Jadi ibu-ibu jalanan. Nah, baru mereka itu mulai mereka meredam dan saya satu. Tapi tolong jangan saya pakai tato dan jangan saya pakai anting. Yang penting terima dulu lah saya menjadi komunitas kalian. Yuk kita berbuat apa ke depan. Nah dari situ mulai berjalan kembali lagi Pertamina ngelihat. Nah makanya sekarang beliau akan punya kerjaan semua nanti. Pertamina saya bilang jangan kasih uang. Dikasih uang, dikasih ke Usup. Pura-pura nih kasih Sofyan, kasih apa. Habis nanti 1 hari Bu. Tapi kalau dikasih lapangan pekerjaan akan bisa menghidupi mereka untuk ke depannya. Ini itu. Karena nggak selamanya mereka seperti ini. Mulai Pertamina melatih memberikan bantuan guru angklung. Kami pentas di Hotel Ibis juara 1. Kemudian Pak Bupati, alhamdulillah Pak Dadang itu memberi kesempatan untuk tampil di gedung Sambil Lulungan waktu itu kalau nggak salah ya. Ya, Bu. Yang pertama kali berkenan adalah Bu Evi, Dinas Dishub Bu Evi mengangkat beliau dan akhirnya sering diundang beberapa kali untuk tampil mereka
dengan saya bersyukur dan bangga apa? Sebenarnya mereka ini anak yang baik. Sebenarnya mereka itu punya potensi, hanya yang belum tergali. Yang kedua, mereka itu seperti ini karena mereka berpikir, koreksi kalau Bu Yanti salah ya semuanya. Mereka ingin menjadi manusia seutuhnya, hanya lingkungan yang tidak menerima mereka. Sementara mereka anak baik, mereka juga manusia yang perlu dimanusiakan. Anak-anak hebat. Kalau enggak kita tuh siapa yang akan menghormati kalian? Betul, jadi intinya di situ. Mulai kita berjalan waktu, karena COVID udah lama nggak ketemu, saya ketemu ya ada perubahan sedikit, tapi sekarang lebih intens lagi. Ini termasuk satu, ini yang menikah sama ini benar-benar anak yang sering saya marahin dua ini. Suami istri ini. Iya, ini mesti sering dimarahin kalau buat saya Pak, aslinya harus dimarahin. Kenapa, Bu? Karena gini, mereka itu nikah berdasarkan cinta. Maka anak itu kalau punya anak nanti tidak makan cinta tiap hari pakai sendok. Tapi mereka harus kalau menurut saya kuat dulu. Yeah. Tahu artinya nikah itu apa. Dan saya tidak mau mereka lebih baik menikah daripada mereka kumpul yang belum resmi, belum sah. Jadi saya nggak mau. Silahkan kalau mau nikah dan ternyata ini saya udah dengar kabar dari kalian berdua, saya dengar loh. Ini ada yang ada kekerasan atau apapun yang ketemunya dengan saya. Itu yang saya lakukan. Tidak hanya membina bagaimana memberikan lapangan pekerjaan, tapi saya harus bertanggung jawab juga bagaimana prinsip hidupnya, bagaimana kita mengedukasi what is the life buat mereka, itu yang paling penting buat saya. Ya, ini kemarin lagi melahirkan dan Allah sayang dengan putranya diambil kembali, baru lahir diambil kembali. Pagi datang ke rumah saya, Bu, istri saya mau melahirkan. Terus saya harus ngapain? Saya nggak punya uang banyak. Nah ini yang harus saya pikirkan ke depan bagaimana untuk mereka tuh punya jaminan kesehatan ke depan seperti apa. Saya Afgan, kalau saya nolong Afgan, saya harus nolong juga semuanya. Jadi saya tidak tolong banyak, tidak bisa memberikan bantuan dalam jumlah banyak itu karena satu, saya tidak boleh menolong salah satu. Komitmen di awal saya akan menolong semuanya. Dan saya sempat telepon ke teman-teman di Pertamina, ini ada Afgan mau melahirkan, ada sakit pun saya lakukan itu. Kita sharing karena nggak ada dana khusus untuk hidupin mereka. Dan saya dengan satu kalimat, kalau nanti anak saya lahir, bagaimana dengan susunya? Bagaimana dengan segala macam? Anak belum lahir sudah heboh sendiri. Dan akhirnya Allah sayang diambil kembali anaknya. Kalian berdua harus introspeksi. Ya, saya mau Agan ya berdua nikah tidak hanya sekali tapi sampai nanti kapanpun. Itu PR buat kami itu di situ. Sampai ada yang mau nikah, yuk nikah, saya nikahkan. Ada tuh yang mau nikah, siapa nggak jadi nikah anda saya. Siapa yang mau nikah? Atau kakak yang mau nikah kayaknya. Nah ini udah nikah ternyata putus sama pacarnya. Nah ini putus. Cerai. Nah ini saya ingin masuk pelan-pelan karena COVID saya tidak bisa touch langsung dengan mereka. Jadi itu mungkin. Kalau Ayu ini sama saya udah kebal, mungkin silakan tanya Ayu bagaimana saya kerasnya ke Ayu. Keras saya ada kasih sayang. Dia harus merubah nasib keluarganya nanti. Jadi tulang punggung untuk keluarganya Ayu. Jadi seperti itu. Bentuk pemberdayaannya seperti apa, Bu, kepada mereka, Bu? Ya, selama ini karena mereka kan selama ini kan hidupnya di jalan, di alun-alun. Saya ingin tidak mungkin merubah seperti membalikkan tangan. Kamu harus berubah loh, nggak bisa. Pelan-pelan saya hanya menunjukkan inilah hidup buat kalian. Hidup nggak akan selamanya di jalan. Umur kalian akan semakin bertambah. Sampai kapan kalian akan seperti ini? Nah, untuk mencapai tingkat seperti itu, saya nggak bisa. Besok harus seperti ini ya, nggak bisa. Face to face kita ngariung. Dan saya berikan pemahaman, edukasi. Yuk kita mulai berubah dari diri kalian sendiri. Bu, kami nggak mau sholat karena kata Pak Ustadz nggak boleh pakai tato, lupakan dulu. Yang penting inama amalu niat mau sholat jalan aja, nggak usah takut. Saya bilang baru mereka sholat. Saya bawa ke nginep di hotel, makan di hotel, saya bawa ke mall. Saya bangga dan saya terus terang ya, saya kalau boleh nangis. Mereka tuh baru bilang, ya Allah Bu, ini mall ya Bu ya. Saya ke Bandung semua orang ngelihat ke kami Pak, karena mereka kan kita rombongan waktu itu ya, ada sekitar berapa orang. Dengan mereka ngelihat takjub ini adalah mall, baru sebagian kecil gitu. Dari situ saya berpikir ya Allah mudah-mudahan ada jalan. Suatu saat mereka akan bisa seperti ini sesering mungkin untuk menjalankan aktivitasnya melalui itu. Jadi kita merubah mindset, mereka akan punya penghasilan, mereka akan tersalurkanlah bakat yang ada dalam diri. Ini yang ngumpulin semua Ayu berarti ya? Berarti Ayu jenderal nih, Bu. Bu Elis itu adalah pemimpinnya nih. Pemimpinnya. Bu Elis mana Bu Elis? Mana Bu Elis? Ini beliau yang mengkoordinir Pak, saya dibantu oleh beliau mengkoordinir. Bu, sekarang mau ketemuan tanggal sekian.
Terus kalau Bu Elis bilang, Bu anak kangen Bu Yanti mau ketemuan, silahkan kumpul di rumah. Nah sekarang kami akan buka di sini Bang, akan buka gazebo untuk mereka nanti. Usaha apa Bu? Di sini tuh gazebo itu tempat kumpul, mereka. Kumpul aja, jamin ya Bu ya. Enggak, Bu. Nah ini yang membantu saya mengumpulkan beliau-beliau adalah ini Bu Elis. Jadi Luar ibunya biasa. ini adalah mereka adalah Bu Elis, saya di sini Ibunya hanya anak-anak menambah. jalanan di Ibun Bu Elis ya. Kita kolaborasi. Bandel-bandel nggak Bu? Ya, Bandel-bandel nggak? alhamdulillah kata saya mah enggak. Hebat-hebat lah Bu ya. Hebat, Hebat. luar biasa. Luar Keren. biasa. Saya kenalnya kan Sini, dulu sini. waktu Sini, masih kecil, Bu. Pak. Iya. Waktu Yadi juga masih SD, Agan juga masih SD, Ayu baru kelas 3 SD. Jadi kebetulan saya kan jualan Iya. di Majalaya. Nah, jualan di Majalaya, pas anak-anak teh kan banyak di depan tuh. Betul. Gitu. Saya suka tanya gitu, pada sekolah enggak gitu. Sekolah barisa ngaji nggak kan, mereka bahasanya kan kasar, Iya. kita juga ya ikutan gitu. Barisa ngaji nggak? Bisa. Saya besoknya nyediain buku ikro gitu, nyediain buku ikro satu-satu dibujuk, nggak ada yang mau Pak, nggak ada yang mau karena kan mereka dikejarnya uang ya, Betul. uang. Jadi kata suami saya teh waktu itu, anak-anak mana harus diolok katanya gitu, gimana caranya ya dikasih lah, maksudnya tuh dibujuk lah dengan sesuatu, akhirnya mereka mau. Dari yang tadinya nggak mau akhirnya datang Bu, sampai Waktu itu dibujuknya dengan apa nih Bu Elis? dulu kan mereka ngamen biasanya dengan 500 rupiah ya, dapatnya 500 dulu. Nah saya tuh kompensasi waktu lah gitu karena mereka kan lagi ngamen sama saya, dikasih aja 4 kali gitu, hitung-hitung ngamen 4 kali dikasih 2.000 satu orang, Hebat ini. 2.000 satu orang, akhirnya dari satu tuh jadi 25 orang. Jadi brek aja di toko tuh nutup toko, giliran gitu, berapa orang, akhirnya mereka tuh kalau mau udah ke jalan belum dapat, jadi mereka nagih ngaji dulu gitu, meskipun mungkin yang dikejarnya materi Jadi dulu ya. ngaji Ya, dikasih uang 2.000. ya, jadi kalau ngaji udah beres 2.000 2.000 gitu ya. 2.000 gitu. Akhirnya antri gitu. Tapi dengan secara dibujuk itu akhirnya mereka mau gitu. Jadi dari ikro 1 sampai ke ikro 6, jadi bisa ke Al-Qur'an. Jadi ke Al-Qur'an. Jadi akhirnya Ibu yang ngajar sendiri. Iya, saya yang ngajar sendiri. Kalau buat ikro malah insya Allah bisa gitu ya. Maksain saya juga Bu, udah belum bisa, cuma ya di depan mereka mah saya pede gitu. Akhirnya juga ada masih ada. ya, nah akhirnya kenapa saya jadi ketemu sama Ayu tuh dulu belum ke jalan, tapi karena kakaknya ada 2, Yadi sama Usum. Oh ini kakaknya? Iya, ini kakaknya Ayu. Oh adik kakak? Iya, adik kakak sama Usum, ini adik kakak. Dulu yang di jalan teh Yadi sama Usum, Ayu belum ke jalan. Cuma waktu itu karena mungkin di rumah suka disuruh ngaji sama Iya. mamahnya, ngaji. Udahlah saya mah udah geus ngaji cenah di jalan bedenan diwartoskeun dengan saya. Akhirnya tiba-tiba saya lagi duduk, ada anak kecil tiba-tiba mau ngaji, ini siapa? Kata saya teh, ini masih bersih kan, yang ngamen mah beda ya penampilan. Ini mah masih bersih. Ini siapa? Ayu. Siapa Ayu? Adenya Yadi. Mau apa ke sini? Mau ngaji. Jangan ke jalan ya. Pulang Jik, pulang. Udah mau ngaji, bener mau ngaji, akhirnya dia ngaji, ikut ngaji. Udah ngaji teh kan sama saya teh suka diisengin, udah ngaji teh, udah pulang kan tadi mau ngaji, iya, udah pergi teh Bu, kan mengharapkannya dia jajan ya, uang jajan. Belum pulang-pulang. Jadi nggak pulang Bu, nggak pulang, udah maju berapa meter teh dia teh balik ke belakang. Karena saya teh udah diisengin, kan janjinya tadi mau ngaji bukan mau uang, dia teh jalan dulu gitu, udah ini jangan diisengin kasihan. Sama saya teh dipanggil, sini yuk, namanya siapa? Ayu katanya, nanti lagi jangan ke jalan ya. Iya, nah enggak Bu, cuma dia mah datang teh ngaji aja, ngaji. Kan lama-lama karena saya pindah kan, toko saya tuh pindah ya ke seberang. Dari situ tuh kan jauh dari tempat mangkal angkot. Anak-anak tuh Bu kalau misalnya lagi ngaji, lihat angkot udah penuh, dia tuh bisa lari, jadi nggak ngaji. Bu, sebentar. Ngamen dulu. Ngamen. Jadi saya tuh nungguin gitu, nungguin. Nah,
Ayu karena udah enggak ke ini kan anak-anak udah menginjak remaja, jadi udah enggak ke ini, nggak bisa dibujuk-bujuk Bu, udah nggak bisa dibujuk, jadi akhirnya udah jarang ke toko. Nah udah lama Ayu juga jadi ngamen. Kata saya teh, duh Ayu jadi ngamen, lama-lama yang tadinya bersih, imut-imut, sekarang mah Bu pas dilihat lagi teh di jalan teh udah pakai celananya segini, baju Sobek. udah disobek-sobek Bu, Asalnya celana imut-imut tuh jadi amit-amit. udah ini Bu punya rombongan sama Sopi, jadi jalannya tuh sama Sopi, rambutnya tuh udah merah Bu, udah merahnya juga nggak lucu Bu, jadi acak-acakan teh pokoknya mah asal we. Karena saya teh ya Allah lihat Ayu, jadi perasaan teh ya yang dulu kasuh terus jadi liar Bu, jadi udah liar. Sekali waktu mah kenapa alhamdulillah saya teh dipertemukan lagi sama Ayu. Waktu itu teh ada di depan toko, dia teh mau nonton Persib. Kata saya teh, itu Ayu sini, kita gitu yuk kesini, gitu kangen, gitu kan anak-anaknya tetep Bu, masih suka ke toko main. Sini, Ayu, kenapa Ayu pegang korek, ya pegang korek api. Ayu suka ngerokok, dia teh nunduk we ya, karena memang dia nunduk, ibu lebih dari ngerokok. Ayu minum, iya, yuk apalagi, pokoknya mah Bu, Ayu malah udah segala macam dilakukan katanya gitu, udah hancur ibu, Ayu hancur. Kata saya tadi ditantang, Ayu mau nggak tinggal di ibu, Ayu mau berubah tuh gitunya, mau nggak Ayu tinggal di rumah ibu, mau. Saya teh percaya nggak percaya ya, anak udah bebas gitu. Akhirnya Ayu udah mau, besok nanti janjian, besok ditunggu. Akhirnya datang, udah bawa baju sama mamahnya, bener kata saya teh, Ayu bener mau. Saya teh seneng gitu ya, saya udah bilang ke keluarga, akhirnya dibawa pulang. Ya teh Bu, yang namanya 6 bulan 1 tahun tuh, wah pokoknya udah ke rumah, besoknya teh hilang, jadi ke sekolah, di sekolah teh bisa hilang. Anak saya mah nggak pernah diantar-antar, kalau untuk Ayu mah saya nungguin Pak di depan sekolah, saya lihat ke gerbang sekolah, saya bisa lolos, pas pulang teh nggak ada. Kemana aja tuh yuk? Hilang tuh kemana yuk? Ngapain aja itu teh kalau hilang di sekolah? Main Main apa main? main kan pertama ke ibu mah kan biasanya di jalan suka ngerokok gitu, nggak bisa nahan, jadi ke rumah teman ngerokok. Oh. Masih sekali waktu SMP ya? SMP kelas 3 itu, SMP kelas 3. Terus pas pernah sekali waktu mah dia nggak pulang tuh malam, saya minta bantuan mamahnya, tadinya nggak akan mau, minta bantuan mamahnya dianterin ke rumah, udah bau minuman. Saya peluk teh, Ayu minum lagi gitu, Ayu minum lagi, enggak, biarin Ayu ini nggak bisa dibohongin. Ayu sama saya teh Bu, jadi suka apa ya, karena merasa udah kecok gitu, udah kepegang, jadi pas kalau Ayu nggak ada teh saya tuh sedih gitu, kalau pulang nggak dibawa teh saya tuh sedih gitu, kayak kehilangan sesuatu gitu. Iya. Jadi kalau dia pulang teh sama saya suka dirangkul, dipeluk gitu ya. Ayu lihat ibu, Ayu mau berubah enggak? Ayu mau berubah, mau kayak gini terus Ayu teh. Ibu mau berubah, tapi Ayu jangan gini. Ibu harus nurut dengan cara yang ibu lakukan. Jadi saya tuh keras sama Ayu Bu. Jadi kalau misalnya nggak boleh ke alun-alun sebentar, saya tarik. Akhirnya dia cerita ke anak saya seperti di penjara, di rumah ibu tuh seperti di penjara, karena mungkin dia sakau ya, karena sekali waktu dia memerlukan sesuatu, tapi sama saya dikurung gitu di kamar, pokoknya nggak boleh kemana-mana, saya kurung di kamar. Akhirnya pas SMP keluar, saya tanya Ayu mau sekolah di mana, mau ke SMA. Ayu kalau mau ke SMA kan harus kuliah, sekarang mah harus punya keahlian gitu. Saya teh mikir harus punya keahlian apa buat Ayu biar nanti kalau lepas teh punya mandiri gitu ya. Akhirnya saya mikir harus udah bisa ngejahit gitu. Saya cari di mana sekolah yang ada keterampilannya, SMK Tata Busana. Akhirnya saya cari kemana-mana, ada juga jauh di Balai Endah, di mana. Akhirnya Ayu bilang, ibu ada yang ngasih brosur ke sekolah, ini ada Tata Busana
di Anur. Akhirnya saya datang ke Anur. Saya dipertemukan sama Allah, ditakdirkan bertemu sama Ibu Yanti gitu ya. Saya Iya, nyambung. jadi kuncinya itu awalnya Bu ya. Iya, Ketemu saya anak-anak. bawa Ayu, Bu. Ayu mah nggak mau sekolah di TB. Pokoknya gini, Ayu mau tidak mau, suka tidak suka, Ayu harus mau gitu. Sama saya tadi dipaksa masuk aja ke sekolah. Akhirnya saya, karena saya ada satu ketakutan, dia kan namanya di jalan mah bebas ya, bahasanya juga beda gitu ya. Akhirnya saya tuh bilang ke pihak sekolah, saya mau nitip, ini namanya Ayu, dulu pernah di jalan, saya nitip jika seandainya dia kurang sopan atau apa. Akhirnya yang pihak sekolah teh, ibu mah bisa nyambung sama Bu Yanti, Iya. katanya gitu. Kata saya teh, nyambung apanya, ibu kenapa gitu, coba temuilah Ibu Yanti, katanya. Ibu Yanti pasti ibu ini gitu. Akhirnya saya tuh ketemu sama ibu. Pas saya ketemu sama ibu mau nitip ini Ayu, kata saya teh gitu, anak yang biasa di jalan. Ibu kenal sama anak-anak di jalan, insya Allah besok katanya harus kumpul di sini semuanya. Saya teh kan udah lama ya Bu. Spontan aja gitu Bu ya. Iya, ibu teh kalau ada sesuatu saya seneng tapi ada soak gitu ya. Kagetnya kan saya udah lama udah nggak ketemu sama anak-anak, udah ada 4 tahunan Iya, lah ya. iya. Jadi anak-anak udah gede, tiba-tiba ibu harus kumpul, kan saya udah susah dikumpulinnya, tapi kuncinya di Ayu. Yuk, Ibu Yanti nyuruh semua harus datang. Sekarang Ayu yang tahu alamatnya, cari yuk sama Ayu sama ibu. Akhirnya saya kunjungin ke rumah-rumahnya, Pak. Disuruh datang, akhirnya mereka alhamdulillah datang itu ke sini. Nah itu awalnya. Awalnya jadi dari situ. Berarti itu awalnya ya. Iya, awalnya. Jadi saya sebenarnya alhamdulillah jadi nyambung apa yang dulu bukan cita-cita, jadi pernah ya melakukan sesuatu buat anak-anak terus terputus. Saya suka sedih lihat anak-anak jadi bebas gitu. Jadi kan sekarang mah udah kemabokan Iya, ibu ya, iya. yang dulu mah masih imut-imut gitulah ini. Akhirnya ketemu sama ibu sekarang yang nurusin buat mereka. Akhirnya dibina sama ibu, diperkenalkan, kan ibu banyak kenalannya. Akhirnya sama ibu diperkenalkan sama Pertamina, kayak kemarin ikut ibu kenal sama yang ada perlombaan seniman jalanan. Alhamdulillah jadi juara ke-1 di Hotel Ibis. Tingkat apa itu? Dikenalkan Tingkat sama biasa ibu. tingkat nasional. Anak jalanan. Sebandung. Sebandung. Ada berapa Bandung grup, Raya lah ya. Iya. Alhamdulillah jadi juara ke-1. Jadi juara ke-1, akhirnya bisa diundang sama Bupati. Udah 2 kali diundang waktu ulang tahun perhubungan ya. Perhubungan di SUB sama ulang tahun Dharma Wanita. Iya. Mereka merasa bangga sampai Bu yang kelihatan kayak berongongong gitu ya, tapi pas Ganteng-ganteng sama Iya, cantik-cantik nggak tapi ada yang berongong. Pak, Dandanin. tapi pas begitu ada diumumkan jadi juara ke-1, semua nggak ada yang nggak nangis. Nangis semua. Semua nangis, semua nangis sampai sujud syukur. Ini yang tato bintangnya juga nangis itu. Nangis Bang. Saking Semua bahagianya. nangis. Haru lah ya. Saya Saking ada bahagia. Iya, saya ada ke mereka tuh yang nggak pernah lupa waktu diundang Bupati langsung bilang sawer semua. Terus Bupati sempat aplaus lama. Saya terus terang Bu ya, sampai sekarang tuh mereka nyanyi lagu Ibu Pak. Iya. Saya duduknya paling belakang, tiba-tiba Pak Dadang atau Bu langsung teriak, mana Bu Yanti ke depan, Masya Allah, saya tuh di situ saya bangga sama kalian benar-benar Bu. Saya udah ngumpet di paling belakang, saya pun nggak masuk ke bangku yang undangan, saya di paling belakang karena saya hanya support dari jauh. Dan ternyata mereka nyanyi lagu Ibu. Itu buat saya kayaknya hadiah dari kalian. Iya. Saya udah nggak bisa nangis. Titik kulminasi pemberdayaan anak jalanan kayaknya waktu itu ya Bu. Ketika mereka menyanyikan lagu Ibu dan pasti saya yakin mereka juga menyanyikannya dengan ikhlas gitu ya. Iya. Itu hadiah terbesar tentunya buat Ibu. Kayak buat saya nggak akan lupa lah itu. Mereka teriak, kalau nggak mereka teriak Ibu, mungkin saya nggak dipanggil oleh Bu Nia pada saat itu. Mana Bu Yanti ke depan? Ya saya sempat ke depan karena itu lagu Ibu. Iya. Saya bukan siapa-siapa untuk kalian. Saya juga belum bisa membuat kalian sukses, tapi saya berusaha. Ini nanti ada kombinasi. Ini yang kedua ini. Nanti yang ketiga tuh lebih parah lagi. Kami punya ABK sama lagi. Kalau ini Waniroba tuh grupnya, Ya, Iya. grup. Udah banyak Pertamina beri nama Waniroba. Waniroba. Wani Roba. Ini jumlahnya
Ada berapa sebetulnya semuanya? 15. Semuanya hadir nih? 18. 18. Ya. Berarti tidak semua hadir ya di Tidak sini semua ya? hadir. Oke, 18 orang. Tapi Kang kayaknya saya juga ingin dengar cerita dari anak-anak juga nih, Betul, Kang. betul. Kalau hari kemarin sebenarnya kemarin kita dari Jumat ya Teh Ayu ya. Jumat kemarin kita udah ngegali sebenarnya sama Ayu, tapi kan waktu itu belum diambil gambarnya nih. Seru ternyata cerita mereka tuh, cerita anak-anak hebat ini nih. Oke. Betul. Itu anak Kayaknya hebat. untuk pemirsa juga ya Iya. ingin tahu nih gitu kan, karena bukan kepo ya, tapi kan ini menjadi satu istilahnya pembelajaran juga buat kita gitu kan. Ternyata mereka juga adalah anak-anak yang luar biasa, Betul. yang tidak bisa dipandang sebelah mata gitu ya. Kita ingin dengar ini siapa dulu ya, tapi sebetulnya kita nggak tahu nih Kang. Ini kalau saya tahu barusan kan dari Ibu Yanti sama Bu Elis ada siapa Ayu. tadi? Ayu. Ini Jadi. Jadi. Nah, Nih pasangan suami istri apa nih? siapa nih? Aulia sama Gagan umurnya berapa nih? Gagan umur berapa? 18 tahun. 18. Aulia 15. Udah nikah ya? Ya, semoga langgeng aja deh. Amin. Silakan. Amin. Saya Yusuf Yusuf. Kok Bu? Yusuf. Siapa ini? Sandi. Abad Abad. Japran. Sofyan. Ini kemarin udah ngobrol kalau sama Kang Sofyan. Oke, tapi kan saya belum dengar nih Kang. Itu boleh kan cerita siapa ya Kang nih yang kita Seniornya dulu deh, Kang Sofyan deh. Kang Dua. Sofyan nih Kang. Kolot. Iya, itulah. Mangga. Minum dulu. Ngomong Silakan, silakan. santai. Santai ini. Yang luar biasa. Kalau depan kamera mah pada stres semua. Nggak biasa. Nggak biasa. Nggak biasa ya. Tapi Ayu dulu deh, Ayu dulu deh, Ayu Ayu. dulu gitu. Iya. Ini udah beres kayaknya. Boleh. Mau Ayu dulu, mau ini dulu Ayo, kayaknya. dulu, Sophia. Kak. Sophia dulu. Ayo Sophia dulu dulu. Udah. Mangga. Dengan nanya apa lagi kan bingung. Kan, Bingung ya. Kang Pian aja manggilnya ya. Udah ikut apa aja nih sama Ibu nih? Udah berapa tahun sekarang ikut sama Ibu? Ada Setahun. Nah, udah kegiatan apa aja? kegiatan saya kadang-kadang jualan, kadang-kadang ngamen. Kadang-kadang ngamen. Kalau pemberdayaan sama Ibu ngapain aja nih? Ya ikut Ibu ikut apa aja dengan Ibu Bu Yanti? Ya ikut seperti pengen apa kalau ada panggilan dari PT Pertamina gitu. Panggil di sini misalkan ada steam terus sekarang Oh ya emang ada ini Bu ya, tempat Itu untuk cuci mereka, motor ya? untuk mereka. Buat Sudah anak-anak ada jalan. nih. Ada di depan. Udah datang alatnya semua tinggal diperesmikan dari Pertamina. Kapan dibukanya Bu? Insya Allah Pertamina maunya akhir September. Akhir September ini dibuka, udah mulai jalan, alhamdulillah. Ini maksudnya saya bantu ya. Kang Adi tadi nanyanya gini, Sophie, apa yang sudah Sophie dapat mungkin ya Kang ya selama bergabung dengan Bu Yanti atau Bu Elis, apa yang Sophie dapat? yang sudah dapat alhamdulillah ya seperti saya tadi di jalanan ya seperti dagang terus kenal sama Ibu Yanti waktu itu udah ada setahunan. Alhamdulillah Ibu Yanti dibantu saya gitu ya, bantu saya itu semua anak-anak seperti ada perusahaan seperti sistem PT Pertamina. Ya. Terus ada apa ya bisa sedikit-sedikit saya bisa jadi hidup di jalan jadi prihatin. Sekarang alhamdulillah sedikit-sedikit bisa rubah Berubah di dalam hal dalam ya untuk tadinya prihatin di jalan. Alhamdulillah ketemu sama Ibu Yanti semua kawan-kawan. Alhamdulillah sedikit-sedikit pengen saya ingin jadi orang yang sukses gitu. sukses. Alhamdulillah. Ini Akang yang ngebisikin dari tadi nih, Ham. Gimana Kang? Tadi siapa namanya? Siapa namanya Kang? Siapa? Abad. Kang Abad, gimana Kang? Kapan? Udah berapa lama sama Bu Yanti sama? Setahun juga? Apa aja kegiatannya sama? Ya alhamdulillah semenjak ketemu sama Ibu Elis rada-rada berubah gitu. Berubah rada-rada, berubah. Bener loh ya, Udah bener berubah. yang disampaikan. Ya berubah lebih kita dan bilang hidup. rada. Saya pribadi bersyukur sekali sama Allah Subhanahu wa taala dipertemukan sama Ibu bisa sedikit-sedikit berubah dalam hidup saya sendiri yang tadinya gemerlap hitam jadi rada Gemerlap hitam. ya, kita Kalau sekarang blek hidung. Dulu mah kebablasan gitu, sekarang ada rasa malu gitu. Tapi masih di jalan masih? masih Ngapain aja? Ngamen masih? ya ngamen kalau ada yang ini suruh dagang Nggak apa-apa kalau buat saya, Teh Asri ya, Bu Yanti. Ngamen di jalan nggak apa-apa.
toh menyalurkan bakat musik juga kan bisa Iya. di jalan. Yang penting ketika ngamen kita yang mendengarnya bisa menikmati gitu, jangan yang Iya. asal-asalan gitu. Saya jujur kalau misalnya ada yang ngamen, suaranya enak, Suaranya musiknya enak enak, gitu ya. gitu, saya juga ngasih lebih seneng kok gitu. Emang saya merasa terhibur kalau di jalan gitu ada yang. Kalau saya pengen itu gini nih buat semua nih. Ini cita-cita ya Teh Asri ya, ini baru mimpi saya. Begitu nanti mereka masuk punya penghasilan tetap Iya. Waniroba. Itu mereka boleh mengamen tapi pakai seragam khusus gitu. Sehingga apa nilainya mereka tuh akan lebih tinggi daripada yang lain. Keren. Ada ini ya kayak Itu pengennya saya seperti di Jogja, ngamen pakai batik. Maunya kalau grupnya Waniroba itu ngamennya pakai baju sarung. Iya. Jadi orang akan ngasih kado nggak 500, nggak 500, bisa 5.000. Wah anak keren, malu ngasih saya sedikit. Nah itu yang ingin saya lakukan, tapi saya lagi bingung karena apa? Grup itu on off, ini keluar, ini masuk, ini yang mana nih yang satu? Kayaknya mungkin nanti keren kalau misalnya steamnya udah jalan, sebelahnya ada live musik ngamennya gitu kan sambil nunggu kafe. ya. Tapi yang penting mereka sekarang sering kok, dan saya sering kalau lagi naik mobil, mereka lagi ngamen ya Bat ya. Saya berhenti, saya buka kaca mobil, mereka langsung nyamperin ke kaca mobil. Dan semua orang melihat, saya bangga dilihat banyak orang. Karena apa? Apakah saya salah bergaul dengan mereka? Kenapa mesti pada ngelihat saya seperti itu? Saya nongkrong di alun-alun kok pernah. Saya pakai seragam, saya nongkrong aja. Orang pada ngeliat saya semua peduli amat. Saya nggak butuh penilaian manusia kok. Saya hanya butuh penilaian Allah buat apa gitu. Dan ternyata nongkrong itu indah ya Bu ya. Jadi saya ingin kalian tuh nongkrong pakai baju hem yang khusus sarung. Ngamen berempat-empat. Nah itu ingin saya. Ini baru cerita lo ya, mimpi Bu Yanti itu se arah sana. Jadi mereka akan bayarnya 5.000 kan saya. Kalau dari kemarin diskusi kita ya teman-teman waktu itu hari Minggu kemarin, ternyata nih yang paling pengalamannya paling bandel, paling luar biasa tuh yang ini nih, yang senyum yang Yang mana manis nih, nih, yang ini Ayu nih. Mabok iya, heroin iya ya, ganja iya, minum iya, apalagi yuk sendal capit iya gitu ya. Habis swallow tuh. Kenapa pengen berubah yuk? Hah? Kenapa pengen berubah? Ya, Kan asik kayaknya di jalan tuh, dapat duit, bebas gitu. Kenapa pengen berubah? Kenapa akhirnya pengen ikut ibu-ibu Tapi ini? sebentar, tapi orang tua masih ada. mama ada, Bapak yang ada. baru bulan awal tahun kemarin meninggal. Oh gitu, berarti pas ini orang tua masih ada gitu ya. Oke, langsung ke pertanyaan Cok, Kang Ani. cerita yuk, gimana? Kenapa? Ya udah, saya pindah deh, saya pengen berubah. Kenapa yuk? Pertamanya mah kan masih pas mau ikut ke ibu teh, kalau Sundanya mah lagi asik gitu, rame nongkrong sana sini. Pas tapi lihat mama teh suka nyariin jam 12 malam ke ya nyariin sampai nyewa motor teman, dimarahin terus sama ayah, nah, balik mana teh kena aww gitu. suka ditampar sama kakak, sama ini sama yang kedua, mana teh aww kieu. Oh kakak galak? Oh galak, nanti ditanya galak Tapi kali ini depan mah kamera. yang pertama mah nggak terlalu galak, jadi mau nampar juga. Karena Sundana mah sayang. asa-asa tuh. Asa-asa. Kenapa mau berubah yuk? Akhirnya udah saya nggak mau di jalan lagi. Lihat teman. Kan katanya cita-citanya mau jadi desainer kan ya? Nah, bisa lah ya, desainer. Bisa, kenapa iya, tidak? desainer Kan blazer, Ada Ibu ibun. Yanti Iya. juga, dibimbing Ibu Yanti. Nih kalau ini nih pasangan suami istri nih, ini kalau nih. Dong. Nah, sekarang kegiatannya Cerita apa? dong. Kegiatannya masih di jalan aja sehari-hari. Kalau lakinya di jalan, ini dagang, Dagang apa teh? kadang bantu-bantu. Kan saya aja tetehnya. Dagang apa teh? Gak apa-apa, sini, nyantai aja. Dagang apa? Dagang apa teh? Dagang sosis. Nah, sekarang libur dulu. Kenapa libur? Kan syuting. Masuk TV. Kalau dipanggil sama ibu apapun dilepas, Iya. mereka libur semua. Jadi Bu Elis, Bu Yanti tuh mamahnya semua anak-anak di sini ya. Gitu. Oke, luar biasa juga ya. Jadi libur gitu ya, karena ada panggilan dari atau ada komando gitu harus datang ke sini ya. Oke, nah tinggal cerita yang dua ini nih, yang belum nih. Ini kan, Ayo dong ayo dong. cerita. Nanti ini ada alat musik, nanti ada sesi tersendiri kita syuting nyanyi ya, gitu. Grup Wanirobahnya gitu. Ayo dong cerita. Ayo, Teh, Sob. Sok, Syuk.
Dede, Cerita. kalau misalnya bingung gitu, Ah, ah. ini kan udah gabung nih ya. Kalian sudah punya itikat semua, gue pengen berubah. Udah ada. Satu-satu jawab. Harapan kalian ke depan, kalian mau ngapain? Lebih baik dari sekarang. Lebih baik dari sekarang, misalnya. Sofi. Seperti apa? Apa harapannya? Menjadi orang yang benar dan sukses. Amin. Bener dan sukses itu garis bawahnya. Dicatat loh, itu janji loh. Amin, amin. Yang gelap cemerlang. Ayo, Ban, mau jadi apa, Ban? Bang, jalan hidup. Jalan hidup. Ya, kapan? Lebih baik dari sekarang. Ini lebih baik. Ini pasangan suami istri. Ini suaminya ngumpet aja nih, pemalu kayaknya ya. Gan apa Gan? Harapan ke depan nih pasangan suami istri Belajar lebih yang baik lagi. menjadi lebih baik di bidang apa? Bidang peristri. Lebih baik. Enggak apa-apa Bu, tapi itu kan pure dari hati mereka. Lebih baik apa lagi? Coba, lebih baik apa Nah, Gan? ada apa lagi? Tetehnya gitu, harapan ke suaminya apa gitu. Punya anak lagi. Kasihan. Ingin punya anak, amin. Amin, Insya Allah, amin, insya Allah. Amin, amin. Nanti juga sama Allah diberikan ketika Allah Mas. sudah menyatakan bahwa kalian Ya. sudah siap. Siap. Iya. Kang, gimana harapannya ke depan? Ayo ya. Lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Dalam apa? Dalam apa? Tapi jangan gambar-gambar Ayu lagi ya. Enggak ya, sekarang enggak ya. Itu Pak yang sering Pak. Saya mah enggak. Tapi kalau diperhatiin ada kakak ini kayak orang Arab ya Bu ya? Iya memang. Emang turun Apalagi Arab? ada yang bungsu Pak, yang akan saya ambil ini namanya Irfan. Oh yang kecil kemarin Iya. yang cakep tuh. Hah? Emang ada turunan di sana? Enggak. Enggak. Ini tokoh-tokoh yang pertama kali di keluarga yang ke jalan tuh Usuk Oh, diikutin oleh kakaknya terus sama Ayu sama reng-rengan semua ya. Iya. Enggak apa. Tadinya mah nggak mau Tapi- Pak, aku juga. Cuman Tapi asik. asik, asik lihat kakak pulang ke rumah, ambil uang banyak. Ya, pengalaman lah ya, pengalaman hidup. Saya juga akhirnya kan dengan ngobrol kayak gini buat kami juga pembelajaran. Pengalaman kayak pelaminan. Suka sedih Pak kalau kalau diajak jalan-jalan Iya. sama anak-anak ibu, suka ke hotel, suka sebenarnya mah luak liuknya Pak, luak liuk gitu. Ini teh apa kayak istana gitu, belum pernah ke sini. Jadi ya pengalaman juga, jadi motivasi buat Ayu teh buat harus benar-benar gitu hidup teh, harus benar-benar ngebanggain orang tua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Kasih aplaus dong kan. Oh, luar biasa. Saya kagum dengan Sayang ya luar Bu ya, sayang juga waktu ya. Waktu juga soalnya kan memang waktu kita tepat. Tapi kayaknya ini kedepannya kayaknya harus ada nih satu-satu kita syuting, kita gali mereka. Mereka anak Kalau- hebat, Boy. Hebat. Kalau saya sih waktu itu udah pesen Bu ke Sofi. Sofyan sama Ayu. Kenapa nggak kalian jadi YouTuber aja deh? udah mau Kehidupan sehari-hari kalian tayangkan di YouTube gitu, nggak usah dibuat-buat lah gitu. Kalau emang misalnya aduh kita nggak tahu cara-caranya ini, belajar nanti kita ajarin kok gitu. Kayaknya menarik loh. Itu peluang Iya. dari Kang Adi. Saya tugas saya adalah mempersiapkan Bawahnya untuk dari sukses. subscribe ya Pak. Iya. Nah, ya tadi itu jalan peluang ya, YouTuber. Saya sebelum masuk ke YouTuber ketemu dengan saya dulu. Karena apa? Saya takut begitu mereka sudah terkenal mereka lupa Nah siapa itu dirinya. jangan Jadi sampai. saya akan penguatan di akar dulu. Betul, Karena betul. apa? Sekarang ini penguatan akar. Saya keras tanya ke mereka, bagaimana saya keras ke mereka karena saya nggak tahu. Yang khawatirkan adalah pada saat mereka sukses mereka belum siap. Iya. Sukses lahir batin dunia akhirat itu yang paling penting. Jangan sampai sukses duniawi kalian lupa akhirat, Allah akan ambil lagi nanti. Jadi seperti itu yang saya tekankan adalah sekarang merubah pelan-pelan adalah mindset karakter dari mereka supaya mereka suatu saat Allah ridho kalian sukses mereka udah siap. Amin. Jangan sampai begitu lupa. Sekarang aja sholat masih kalau ketemu Bu Yanti baru kita sholat. Nggak ketemu Bu Yanti lupa sholat. Nah sholat bukan karena Bu Yanti tapi karena Allah. Kalian masih butuh nafas. Itu aja. Saya kalau buat tahu saya. sebenarnya. emang betul Bu, kayak dulu pertama kali saya kan waktu di jalan saya tanya anak-anak ya kenapa bisa ke jalan, dia dari awalnya itu mempertahankan grup. Jadi yang orang tuanya nggak mampu, udah nggak mampu seperti Ayu kan dulu ibu bapaknya punya
bisa menafkahi anak-anak. Jadi anak-anak tuh Usup yang pertama kali ke jalan itu karena lapar dia ke jalan itu mencari makan sendiri. Sebenarnya saya bangga gitu ya, anak kecil seusia masih SD ya Bu, kalau dimana orang lain masih disuapin sama orang tua, minta, mereka berjuang dari kecil untuk mempertahankan perut. Mereka membantu orang tua, hasil dari 50.000 itu dia setorkan ke ibunya 40.000. Pertamanya mereka manis-manis bisa setor, akhirnya lama-lama udah dewasa diikutin sama yang lain. Udah dewasa kan jadi pergaulan saya. Jadi si uang yang 40.000, 50.000 itu tidak dibawa ke rumah. Akhirnya dipakai minum, dipakai mabok, dipakai beli yang macam-macam. Akhirnya nggak setor juga ke orang tua gitu. Akhirnya mereka terbiasa kecandukan dengan hal-hal seperti itu. Dulunya mereka memang untuk mempertahankan perut awalnya. Emang seperti ibu, kalau misalnya anak-anak jadi YouTuber gitu ya Bu, ibu mungkin yang dikhawatirkan seperti itu. Jadi takutnya kalau nanti punya uang banyak, takutnya mereka tergelincir lagi ke hal-hal yang tidak diinginkan. Mudah-mudahan mereka nanti lebih kuat lah insya Allah ada dalam diri. Ya itu alhamdulillah. Makanya kan ini disuting juga sebagai bukti janji mereka nih Bu, untuk tidak kembali lagi ke ke jalur maksiat. ke jalur yang Pahit. karena kan berkomitmen ya, Betul. berubah untuk menjadi yang lebih baik. Nah, berubah menjadi lebih baik, saya garis bawahi, bukan karena Yanti, bukan karena ada di sini ada Kang Adi, ada Teh Asri atau Bu Elis, tapi karena mereka sendiri. Ya. Hidup itu pilihan, yang menentukan adalah kalian masing-masing. Kami hanya bantu support, itu jauh lebih penting. Kata ibu juga niat ya Bu. Nah, pintar. Ingat, Hidup ini akhirnya adalah pilihan. keluar juga omongannya gitu. Kayak tadi ngumpet mulu jongkok. Padahal biasanya dia suka yang paling capek tangan, Betul. paling banyak ngomong, nggak tahu sekarang. Karena Agan ada masalah dengan saya, merasa malu, merasa punya salah, jadi anteng Pak ini. Ya kan ya. nggak Biasalah apa-apa, bermasalah sama ibu sendiri. Jujur itu indah. Betul, life is beautiful. Kalau buat saya ini sebuah Tepen. dongeng yang menjadikan kita life is beautiful kalau buat saya. Sayang waktunya Teh Asri ya. Ya, rekan-rekan pemirsa sekalian, dari Bu Yanti kami semua tuh diajarkan menjadi khalifah bil adl, pemimpin di dunia. Kami diajarkan bagaimana caranya untuk menjadi manusia itu seperti apa. Manusia yang paling bermanfaat itu ketika manusia itu berguna untuk manusia yang lain dan lingkungannya. Dan Bu Yanti sudah mengajarkan itu. Terima kasih Bu Yanti, Bu Eli, teman-teman semua. Kapan-kapan kita berdiskusi lagi. Karena emang jujur waktu sangat-sangat terbatas. Tapi kita ya emang harus ada kesempatan kita ngobrol lagi lah. Banyak yang belum bisa digali. Sampai ketemu rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak nih Roba. Sungguh ku terpuruk ke dalam lamunan, seakan ragaku harus terbakar. Begitu besar api, tak mampu untuk kau sirami. Sengaja kau kirimkan undangan, ataukah hanya pelampiasan? Adakah alasan yang akan kau tempuh?
Ya sekian dari kami, wassalamualaikum.